sesi terakhir. Dan untuk sesi pertama ini kita akan membahas penalaran umum kaji latih standar dulu ya. Kaji latih standar melanjutkan pembahasan minggu lalu, hari ini masuk ke kaji latih standar ketiga. Silakan dipersiapkan keperluannya teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampak ya di layar teman-teman screennya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Silakan teman-teman seperti biasa. Jika ingin mencoba menjawab boleh disampaikan di kolom chat atau langsung juga tidak masalah ya. Baiklah, ini soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang paling tepat berdasarkan fakta tersebut. Nah, kita diminta untuk mencari hubungan ya. Sebetulnya kalau dilihat dari opsi yang ada, hubungan yang harus dicari itu ya. Hubungan antara fakta dengan pernyataan ahli 1 dan ahli 2. Nah, ahli 1 menyatakan bahwa Hotel A lebih ramah lingkungan dibandingkan Hotel B. Ahli 2 menyatakan bahwa Hotel B tidak menggunakan energi terbarukan dalam operasionalnya. Fakta menunjukkan bahwa Hotel B baru saja mendapatkan sertifikasi Green Building karena menggunakan panel surya untuk 70% kebutuhan listriknya. Boleh teman-teman silakan coba dijawab. Kira-kira pernyataan fakta ini hubungannya terhadap pernyataan ahli itu bagaimana? Apakah terhadap ahli 1 atau ahli 2? Jadi kita harus lihat dulu hubungannya dengan yang mana baru ketemu kualitas hubungannya ya, apakah memperkuat ataukah memperlemah. Oke, ada yang sudah masuk mencoba menjawab yang C, ada juga yang D, ada lagi D. Baik, ini saya tanda ya C dan D. Yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan salah satu pilihan ini ataukah ada yang berbeda? Boleh disampaikan ya. Memperkuat pernyataan ahli lingkungan 2, memperlemah pernyataan ahli lingkungan 2. Nah, kesamaan antara dua pilihan ini adalah keduanya sama-sama menghubungkan dengan ahli lingkungan 2. Nah, memang yang pertama harus kita lihat adalah hubungannya terhadap mana nih, terhadap 1 kah atau terhadap 2. Hotel B baru saja mendapatkan sertifikasi Green Building karena menggunakan panel surya. Bicara tentang panel surya. Yang satu itu Hotel A lebih ramah lingkungan dibandingkan Hotel B. Lebih ramah lingkungan. Nah, ini tidak tahu ya, tidak ada indikator apakah keramahan itu menggunakan panel surya atau tidak. Karena bisa jadi lebih ramah lingkungan itu bicara soal banyak tanamannya dan sebagainya ya. Bisa jadi di luar yang sedang diinginkan oleh fakta. Karena fakta ini bicara soal panel surya. Nah, berarti terhadap 1 tentu saja tidak ada hubungannya. Jadi kita abaikan pernyataan A dan B. Apakah tidak relevan? Nah, ternyata panel surya itu berhubungan dengan energi terbarukan. Sehingga tidak relevan juga, ini pasti bukan jawabannya ya. Kemungkinannya ada di C dan D karena dua-duanya menyoroti pernyataan ahli 2, ahli lingkungan 2. Tinggal dilihat apakah memperkuat ataukah memperlemah. Nah, menurut ahli lingkungan 2 itu katanya Hotel B tidak menggunakan energi terbarukan dalam operasionalnya. Ternyata berdasarkan fakta justru menggunakan panel surya. Yang panel surya itu merupakan merupakan ini ya. Nah, sehingga kondisinya antara fakta dengan pernyataan ahli lingkungan 2 itu ternyata bertentangan ya. Bertentangan sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D. Jadi yang sudah menjawab dia betul ya. Di dalam teksnya menurut ahli itu tidak menggunakan energi terbarukan padahal kenyataannya bahkan mendapatkan sertifikasi. Jadi sesuatu yang sudah levelnya bukan sekadar memanfaatkan ya, sudah ke tahap yang tindak lebih lanjut lagi seperti itu. Ada sertifikasinya. Baiklah, itu soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2.
Oke, nomor dua, silakan dicek teman-teman, lalu nanti coba dijawab ya. Ini opsinya. Ada yang sudah masuk menjawab yang B, ada juga yang E. Oke, yang lain bagaimana? Yang ditanyakan, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian? Pengguna sepeda motor listrik X berpendapat bahwa penggunaan sepeda motor listrik tidak menghasilkan polusi udara sama sekali di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan ya, pengguna satu atau toko satu itu menyatakan tidak ada polusi udara yang ditimbulkan oleh sepeda motor listrik. Sementara menurut Y, penggunaan sepeda motor listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang semakin langka. Jadi mengurangi ketergantungan ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik justru meningkatkan beban pembangkit listrik di kota tersebut yang sebagian besar masih menggunakan batu bara sehingga emisi partikel halus secara keseluruhan tidak berkurang. Jadi emisinya tidak berkurang katanya. Bagaimanakah terhadap X K atau terhadap Y K? Ada yang sudah masuk lagi nih mencoba menjawab yang D, lalu ada lagi yang E. Oke, D, E ya. Ada D, ada E. Tadi ada B ya. Menurut X tadi adalah tidak menghasilkan polusi udara sama sekali. Menurut Y, katanya apa? Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, mengurangi ketergantungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik justru meningkatkan beban pembangkit listrik. Justru. Nah, kalau ada justru itu ini ada kunci nih di sini teman-teman. Teman-teman kalau menemukan kata justru itu udah pasti menyatakan hubungan kontra ya, kontra. Justru, ya kan? Justru itu jadi ada hubungan penyangkalan atau kontra di sini. Nah, dari kata-katanya. Berarti terus kita lihat ya, apakah relevan atau tidak. Ternyata apa yang dibahas pada hasil penelitian ini, peralihan sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik, intinya kepada penggunaan listrik juga ya. Kalau kita lihat peralihan dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik justru meningkatkan beban pembangkit listrik di kota. Iya, beban pembangkit listrik berarti kepada penggunaan sepeda motor listrik ya yang sebagian besar masih menggunakan batu bara sehingga emisi partikel halus secara keseluruhan tidak berkurang. Tidak berkurang. Berarti ada emisinya. Ada emisi. Ada emisi. Begitu ya. Kalau gitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang berarti karena dia kontra terhadap yang emisi. Emisi itu ngomongin emisi di mana? Ke polusi tadi ya. Berarti terhadap si X ini teman-teman. Jawabannya paling tepat adalah memperlemah pernyataan yang X karena emisi yang dibahasnya. Itu soal nomor 2. Tadi ada yang jawab B ya? Betul ya yang sudah masuk menjawab B. Yang baru bergabung, silakan disiapkan keperluan belajarnya. Teman-teman, kita sedang bahas kaji latih standar berapa? 3 ya? KLS 3. Baik, itu soal nomor 2. Lanjut 3. Teman-teman kalau ada pertanyaan disampaikan saja langsung ya. Atau pernyataan. Mana tadi yang satu duanya? Kok hilang? Baik, soal nomor 3. Silakan. Nomor 3. Pada hari Minggu, Rina berencana membersihkan kamar atau menyelesaikan laporan kantor. Teman kantornya mengajak menonton film di bioskop. Karena hujan deras, mereka membatalkan rencana menonton film. Apa yang paling mungkin dilakukan Rina pada hari Minggu? Silakan. Ini ada yang sudah masuk menjawab yang C,
Cek lagi, yang lain bagaimana? Ini adalah silogisme disjungtif ya. Jadi ada kondisi pilihan ditandai dengan kata atau. Tapi ini biasanya kan satu premis. Misalnya hari Minggu Rina berencana membersihkan kamar atau menyelesaikan laporan kantor. Hari Minggu ini Rina menyelesaikan laporan kantor. Berarti simpulannya Rina tidak membersihkan kamar seperti itu. Atau hari ini Rina tidak membersihkan kamar. Berarti Rina menyelesaikan laporan kantor. Nah, biasanya dalam satu premis yang sama. Ternyata ini ditambah lagi premisnya. Jadi ada dua premis ya. Yang satunya A, A atau B, teman kantor mengajaknya menonton film di bioskop. Nah, ternyata itu nggak jadi. Berarti akan kembali ke sini ya, akan kembali kepada kondisi premis awal. Cek lagi. Oke. Karena tidak jadi nontonnya gara-gara hujan, berarti kembali kepada premis yang awal. Rina berencana membersihkan kamar atau menyelesaikan laporan kantor. Yang manakah? Membersihkan kamar dan menyelesaikan beristirahat ini nggak ada di premis. Membersihkan kamar bisa jadi, tetapi tidak menyelesaikan laporan kantor. Ini ada di premis yang berbeda adalah tetapinya, tetapi tidak membersihkan kamar. Kebalikannya ya. Nah, kalau di sininya atau berarti bawahnya juga atau begitu. Dan ini bukan gabungan ya. Dan karena kan pilihan yang ada di dalam premisnya adalah pilihan sehingga jawabannya adalah yang C. Betul ya, teman-teman yang sudah masuk menjawab C. Oke, kita sedang bahas halaman 16 kalau di saya. KLS 3, penalaran umum. Kalau di saya ini ada di halaman 16. Baiklah, itu soal nomor 3. Lanjut berikutnya soal nomor 4. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang benar? Saat ini hanya ada beberapa kapal bersandar di pelabuhan A karena aktivitas bongkar muat sedang sepi. Saat ini hanya ada beberapa kapal. Hanya ya. Biasanya ketika musim ekspor tiba, pelabuhan ini ramai dipenuhi kapal-kapal pengangkut barang. Nah, berarti ini kondisinya bertentangan dengan ramai. Kira-kira yang manakah? Baik, ada yang sudah masuk menjawab yang D. D lagi, ada lagi yang D juga. Saya tanda yang D. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju dengan jawaban D? Ada lagi yang masuk menjawab D juga. Oke. Hanya itu berarti spesifik ya. Tidak banyak gitu. Kan hanya bisa lebih kecil daripada jadi lebih lebih partikular ya, tidak menyeluruh. Beberapa kapal. Biasanya kalau lagi musim ekspor rame tuh pelabuhan. Ternyata hari ini hanya beberapa. Berarti menentang premis kedua. Jawabannya adalah bukan waktunya musim ekspor. Betul teman-teman yang D. Ini sangat jelas ya. Seperti itu soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kondisinya adalah taman bacaan yang dulu selalu ramai dikunjungi dihibahkan kepada warga untuk dikelola secara mandiri agar menumbuhkan minat baca masyarakat. Setelah dikelola selama 1 tahun, jumlah pengunjung menurun drastis. Tadinya ramai, menjadi menurun, dan banyak buku tampak berdebu serta rusak. Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Boleh teman-teman silakan coba dijawab. Ada yang sudah masuk menjawab yang A, A lagi, A juga. Yang lain bagaimana, setujukah dengan jawaban A? Warga setempat tidak melakukan perawatan dan pembaruan koleksi buku secara rutin.
A lagi masuk, yang A juga. Oke. Nah, ada dua kondisi yang berhubungan dengan waktu ya. Waktu pada masa lampau ketika itu dikelola oleh dikelola siapa ya? Dulu kayaknya bukan bukan oleh warga ya. Bisa jadi mungkin pemerintah ya, dihibahkan kepada warga seperti itu. Nah, kondisi yang ada ternyata terjadi perbedaan di antara sebelum dan sesudah. Nah, biasanya yang paling menjelaskan itu adalah bagian yang mengarah kepada kondisi saat ini. Jadi makanya kelihatan beda itu karena terjadi yang saat ininya kan. Artinya kalau di pilihan itu menyoroti bagian yang lampaunya, yang sebelumnya, itu akan kecil sekali kemungkinan untuk benarnya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman menjawab yang A, warga setempat tidak melakukan perawatan dan pembaruan koleksi buku secara rutin sehingga terjadilah penurunan drastis pengunjung. Nah, betul ya teman-teman, jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 5 adalah A. Lanjut berikutnya soal nomor 6. Nomor 6. Manakah yang paling memperkuat keputusan remaja tersebut? Kenapa remajanya? Mari kita cek. Seorang remaja hendak membeli sepatu yang nyaman untuk berlari. Sepatu X cocok dengan kebutuhannya, tetapi harganya mahal. Sepatu Y kurang cocok, tetapi harganya murah. Pelari tersebut akhirnya membeli sepatu X untuk memenuhi kebutuhannya sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Mana yang paling memperkuat? Apakah karena ini remaja tersebut sering berolahraga dengan menggunakan sepatu tersebut, ataukah remaja tersebut memiliki tabungan yang cukup, ataukah kenyamanan sepatu bukan pertimbangan penting, ataukah sepatu X banyak digunakan oleh para pelari jarak jauh, atau sepatu Y memiliki model, nah, menarik sehingga banyak dipakai remaja. Yang ini gimana nih? Yang udah pasti salah ya, karena kan si remaja itu pada akhirnya membeli sepatu X. Berarti yang ada Y-nya udah pasti salah dong. Terus remaja tersebut sering berolahraga dengan menggunakan sepatu tersebut. Kan belum dibeli, masa udah sering digunakan? Nggak logis kan? Sepatu X-nya baru dibeli gitu. Masa sering digunakan ini menjadi alasan? Kan tersebut tuh udah jelas, kecuali merek tersebut ya, kecuali kayak gitu. Tapi sepatu yang ini gitu, sepatu bukan ke merek, sepatu yang menjadi objek nyatanya. Jadi gimana nih dengan yang A juga lemah? Kemungkinannya ada di B, C, D. Silakan teman-teman, ini ada yang sudah masuk menjawab yang B. Ada lagi yang D. Oke, ada yang B, ada yang D ya. Saya tandai dulu bagaimana dengan yang lainnya. Masuk lagi yang D. Oke, ada lagi menjawab D juga. Ada lagi kah yang mau mencoba menjawab? Ya, ada B, ada D ya. Remaja tersebut memiliki tabungan yang cukup membeli sepatu. Sepatu X banyak digunakan oleh para pelari jarak jauh profesional. Dia nyari apa? Seorang remaja hendak beli sepatu yang nyaman. Sepatu X cocok dengan kebutuhannya. Kita abaikan yang Y ya. Tetapi harganya mahal. Akhirnya, remaja itu membeli sepatu X untuk memenuhi kebutuhannya sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Artinya, poin paling krusial yang paling penting menentukan sepatu mana yang dia beli itu adalah tentang bagaimana fungsi dari sepatunya ya. Karena dia mencari karakter sepatu yang nyaman untuk berlari, gitu kan, untuk berlari. Nah, apakah dia terkendala dengan apa namanya dengan keuangan kayak gitu ya? Ternyata kalau kita lihat mungkin aja sih keuangan itu menjadi alasan yang memperkuat keputusan remaja itu. Tapi ini adalah hal lain yang keberapa gitu, yang menjadi kayak kayak gini loh. Tabungan itu menjadi hal yang kesekian, yang penting adalah fungsinya sesuai dengan yang dicari oleh si remaja tersebut. Dia butuh sesuatu yang nyaman, kemudian dikuatkan lagi dengan ini nih, menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Ini penguatan ya. Berarti memang betul-betul inti yang ingin dicarinya adalah fungsinya, kenyamanannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, mengarah kepada bagaimana
mana sepatu itu memang betul-betul cocok sesuai dengan kebutuhannya ya. Tuh jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 7. Oke, boleh dicek teman-teman. Apabila manajer tidak menyetujui proposal marketing, sebagian tim kreatif tidak masuk kerja. Kondisi tersebut terjadi apabila anggaran kuartal ini dipotong. Oke, ada beberapa pernyataan ya, ada beberapa klausa. Pertama adalah manajer tidak menyetujui proposal marketing. Oke, misalnya saya simbolkan dengan A. Yang terjadi adalah sebagian tim tidak masuk kerja adalah B. Jadi A itu adalah sebab terhadap B. B itu akibatnya ya. Kondisi tersebut, nah tersebut ini terhadap yang mana teman-teman? Kalau sudah seperti ini, kan kemungkinannya ada di A dan B. Sementara B itu sudah ada alasannya. Terjadi apabila kan, berarti kata apabila itu nih, kata apabila ini menandakan makna dari klausa tersebut sebagai sebab. Kondisi tersebut terjadi apabila. Kondisi yang mana yang butuh sebab? Yang butuh sebab itu adalah pernyataan A. Karena pernyataan B udah ada sebabnya, yaitu yang A. Berarti kondisi manajer tidak menyetujui itu terjadi apabila anggaran kuartal ini dipotong, apabila C gitu. Jadi bermula dari anggaran kuartal dipotong, manajer tidak setuju, dampak akhirnya adalah tidak masuk kerja. Yang manakah jawabannya? Silakan. Ini ada yang sudah masuk menjawab yang E. Lalu ada juga yang apa nih? E. Oke, ada lagi yang E juga. Saya tandai yang E. Sebagian tim kreatif tidak masuk kerja apabila anggaran kuartal ini tidak dipotong. Nah, ini hubungannya tidak logis ya. Tidak masuk kerja apabila tidak dipotong karena yang ada di sini adalah dipotong dengan tidak masuk kerja. Jadi salah. Tim kreatif masuk kerja apabila anggaran kuartal ini tidak dipotong. Tim kreatif masuk kerja apabila anggaran kuartal ini tidak dipotong. Bisa jadi. Tetapi tim kreatif di sini menyatakan seluruh. Padahal yang ada di dalam premisnya adalah sebagian. Gitu. Berarti yang ini lemah. Kalau hubungan sebab akibatnya udah oke ya. Tim kreatif masuk kerja apabila anggaran kuartal ini dipotong. Ini sama dengan yang A ya. Sama-sama positif. Padahal harusnya dari negatif dua-duanya negatif sebenarnya. Maksudnya tidak ada negasi ya. Apabila dipotong menyebabkan tidak masuk kerja. Dua-duanya negasi namun dua-duanya nilainya negatif namun pernyataannya yang satu itu bukan pernyataan tidak ya, bukan pernyataan negasi sementara yang lainnya negasi gitu. Nah, yang C ini nadanya sama sehingga salah. Sebagian tim kreatif masuk kerja apabila anggaran kuartal ini dipotong. Hubungannya nggak logis. Ya, artinya nggak ada hubungan masuk kerja itu dengan dipotong. Yang justru yang berhubungan itu tidak masuk dengan dipotong ya, bukan yang masuk. Walaupun kalau kita logikakan, oh sebagiannya lagi masuk, kan ini ada sebagian timnya. Berarti sebagiannya lagi masuk, tapi masuknya mereka itu bukan gara-gara dipotong gitu. Masuknya mereka ya karena kewajiban. Begitu ya, jadi tidak ada hubungannya dengan dipotong. Sebagian tim kreatif tidak masuk kerja apabila anggaran kuartal ini dipotong. Nah, jawabannya betul sekali yang E ya. Jelas, logis, hubungannya benar. Baiklah, itu soal nomor 7. Berikutnya soal nomor 8. Boleh coba cari jawabannya lagi, teman-teman. Berdasarkan tulisan di atas, manakah yang paling mungkin mendasari argumen pengelola TBM? Argumen pengelola TBM ya. Taman Bacaan Masyarakat. Pengunjung Taman Bacaan Masyarakat di daerah pedesaan mulai menyukai buku-buku bertema kearifan lokal dan budaya daerah. Banyak di antara mereka yang membacanya untuk sekadar mengisi waktu luang atau bahkan diskusi di komunitas. Para pengelola TBM melihat bahwa hal tersebut memengaruhi perkembangan minat baca dan penerbitan buku lokal.
Kira-kira mana yang paling mendasari argumen ini? Ada yang sudah masuk menjawab yang A. Pengunjung TBM mulai menyukai buku-buku bertema kearifan lokal dan budaya daerah. Banyak di antara mereka yang membacanya untuk sekadar mengisi waktu luang atau bahkan diskusi komunitas. Para pengelola TBM melihat bahwa hal tersebut memengaruhi perkembangan minat baca dan penerbitan buku lokal. Perkembangan minat baca dan penerbitan buku lokal ya. Manakah yang mendasari argumen pengelola? Jadi ke sini ya teman-teman ya fokusnya ya. Pada bahwa katanya ada pengaruh antara eh, minat dari masyarakat pengunjung TBM dengan penerbitan buku lokal ya. Kurang lebih seperti itu. Pengunjung TBM menyalurkan ketertarikannya pada budaya melalui buku yang dipilih. Buku dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan tentang budaya daerah. Kegiatan pengunjung TBM tidak hanya dilakukan di dalam perpustakaan, tidak hanya dilakukan di dalam perpustakaan, ini jelas di luar konteks. Para penerbit buku lokal mengamati tren minat baca pengunjung TBM. Banyak TBM yang menyediakan buku-buku bertema kearifan lokal. Oke, yang manakah yang paling mungkin? Teman-teman yang sudah masuk jawabnya A ya. Ada lagi kah? Fokusnya ke sini teman-teman ya. Melihat bahwa hal tersebut, nah apa yang terjadi di atas itu, yang mulai menyukai buku-buku, ternyata berpengaruh terhadap minat baca dan penerbitan buku lokal. Nah kita nggak bisa mengabaikan ini, penerbitan buku lokal. Jadi semakin banyak karena tersedia juga ya, semakin banyak pengunjungnya karena tersedia di TBM itu. Artinya bagaimana? Artinya adalah kita cek ke yang mana yang paling salah ya. Tadi yang C udah ya paling salah. Buku dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan. Nah, ini di luar konteks juga karena yang diinginkan itu adalah mendasari argumen. Jadi hubungannya harus kausal ya, harus hubungan sebab akibat. Apa yang ada di dalam pilihan ini adalah argumen yang benar, adalah asumsi yang benar sehingga teksnya berjalan seperti itu. Sehingga terjadilah teks seperti ini ya. Jadi harus benar nih. Sementara yang B itu ini terlalu umum sehingga tidak menjadi hubungan sebab terhadap atau sebab akibat terhadap apa yang dikatakan oleh pengelola TBM. Yang C salah. Maaf yang B salah. Yang C juga sama ya. Tidak hanya, padahal kan yang dibicarakannya TBM itu sendiri. Bagaimana dengan A, D, dan E? Banyak TBM yang menyediakan buku-buku bertema kearifan lokal. Mungkin pengunjung TBM menyalurkan ketertarikannya pada budaya melalui buku yang dipilih. Melalui buku yang dipilih. Berarti mereka sudah tertarik duluan terhadap budaya, baru memilih bukunya. Padahal kalau dilihat di sini ada yang mulai menyukai buku bertema kearifan lokal. Jadi suka buku dulu baru ke budayanya ya mulai. Sementara yang itu kebalikannya teman-teman. Mereka menyalurkan ketertarikannya pada budaya. Jadi sebelumnya sudah punya ketertarikan baru memilih buku yang dibaca. Tuh. Terus yang D, para penerbit buku lokal mengamati tren minat baca pengunjung TBM sehingga iya betul, sehingga tersedia dan itu berpengaruh terhadap penerbitan buku lokal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kepada frasa penerbitan buku lokal, itu udah jelas sih arah pilihannya adalah kepada yang D. Karena kita tidak bisa mengabaikan juga di sini ada frasa selain ke minat baca, itu juga akan berpengaruh terhadap penerbitan buku lokal. Jadi semakin banyak itu tersedia karena orang-orang makin suka. Makanya penerbit lokal semakin banyak menyediakan buku bacaan di TBM itu yang bertema budaya daerah. Ya, itu jawabannya adalah yang D ya untuk soal nomor 8. Baiklah, itu nomor 8 teman-teman. Silakan barangkali ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau ada pernyataan juga boleh dinyatakan ya. Kalau belum ada, saya lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan hal tersebut, Andini dinyatakan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi peserta lomba.
Oke, kita lihat pernyataannya ya. Dalam rangka melestarikan budaya Nusantara, Dinas Kebudayaan Kota Budaya menyelenggarakan lomba cipta dan bawaan lagu daerah tingkat pelajar. Untuk dapat menjadi peserta lomba. Oke, berarti premisnya adalah menjadi peserta lomba. Seseorang siswa harus memenuhi beberapa persyaratan. Satu adalah berasal dari sekolah yang terdaftar di wilayah kota budaya. Satu nih. Yang kedua adalah menyanyikan satu lagu daerah asli dari daerah manapun di Indonesia. Jadi nggak terbatas di Jawanya ya. Ini yang keduanya. Syarat ketiganya adalah pengiring musik hanya boleh menggunakan alat musik tradisional tanpa elektrik. Tanpa elektrik. Semua calon peserta harus melakukan verifikasi administrasi dan teknis kepada panitia sebelum lomba dimulai. Oke, jadi ini ada 4 sebetulnya ya. Kemudian Intan, seorang pelajar SMA Negeri Kota Budaya, tampil dalam lomba tersebut dengan membawakan lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah. Penampilannya diiringi oleh sekelompok pemain musik yang menggunakan gamelan lengkap. Bagaimanakah teman-teman? Kira-kira yang manakah jawabannya? Ada yang sudah masuk menjawab yang B? Yang lain bagaimana? Apakah setuju? Ada berapa syaratnya ya? Kita cek syarat seseorang bisa menjadi peserta lomba. Ada satu sebagai siswa di daerah tersebut. Yang keduanya adalah menyanyikan lagu ya. Satu, duanya menyanyikan lagu. Lalu yang ketiganya adalah gamelan, alat musik tradisional tanpa elektrik. Yang keempatnya adalah verifikasi administrasi. Intan, dia itu SMA Negeri Satu Budaya, berarti satu terpenuhi menyanyikan lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah, duanya terpenuhi. Penampilannya diiringi oleh sekelompok pemain musik yang menggunakan gamelan lengkap. Gamelannya lengkap. Nah, dari sini kita lihat ya, lengkap kemungkinan kalau lengkap itu dengan sound dan sebagainya ya, gitu kan. Jadi ada pelantangnya sepertinya seperti itu karena gamelan lengkap. Kalau gamelan yang tradisional tentu saja tidak mengarah ke kata lengkap. Kalau lengkap itu kayaknya ke keseluruhan. Berarti yang ketiga ini kemungkinannya adalah tidak terpenuhi. Yang keempat ini kita nggak tahu verifikasi administrasinya apakah dia sudah melakukan atau belum melakukan. Nah, selain itu di sini Andini ya, sebenarnya kayak cacat ya simpulannya. Di sininya Intan, di sininya Andini. Kalau seandainya kita ibaratkan ini adalah Intan ya, misalnya ini salah nih harusnya Intan. Bagaimanakah jawabannya? Satu terpenuhi, dua terpenuhi, sementara yang tiga itu kemungkinan besar adalah kepada yang tidak terpenuhi ya. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Memenuhi semua persyaratan untuk menjadi peserta lomba. Nah, ngomongin menjadi peserta lomba tentu saja itu adalah hal yang relevan sehingga yang tidak relevan ini adalah salah karena masih relevan kok keluarnya sama ya. Yang di sini munculnya menjadi peserta lomba keluarnya sama. Simpulannya menjadi peserta lomba juga. Yang tidak relevan itu misalnya premisnya menjadi peserta lomba tiba-tiba jadi juara gitu. Jadi juara. Nah, itu kan nggak relevan. Atau misalnya tiba-tiba yang keluar sebagai simpulannya itu Intan eh, bukan siswa yang berada di kabupaten di kota budaya gitu. Nah itu kan nggak nyambung. Karena kemungkinannya yang keluar itu cuma dua, apakah menjadi peserta lomba atau tidak menjadi peserta lomba. Itu simpulan yang sah. Artinya ini masih relevan. Kemungkinan salah bisa jadi karena ada poin ketiga yang sepertinya itu tidak dipenuhi, apalagi poin empatnya ini juga tidak ada datanya ya. Kesimpulan dapat dipastikan nggak ada nilai pasti benarnya ya. Kalau pasti benar itu semuanya terpenuhi, memiliki kemungkinan benar. Nah, sebenarnya kalau kemungkinan salah itu ya kemungkinan benar juga ya. Cuma kalau kita lihat di sini teman-teman, karena satu syaratnya itu sudah disangkal nih oleh pernyataannya ya tadi gamelan lengkap, berarti sudah tidak terpenuhi. Jadi sudah kecil kemungkinannya untuk menjadi benar. Dipastikan salah itu adalah salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, memiliki kemungkinan salah. Betul, tadi yang sudah masuk siapa menjawab B ya? Betul sekali. Itu soal nomor 9. Bu, Ya.
Kalau misalnya kata lengkapnya itu dihilangkan jadi menggunakan gamelan. Ya, Berarti itu terpenuhi semua ya? bisa jadi kemungkinannya benar. Karena kita tinggal nunggu yang keempat. Ya terpenuhi semua ya, mengarah ke semua. Kita tinggal menunggu yang empat. Tapi yang empat itu kan cuma tinggal verifikasi administrasi gitu. Sehingga syarat-syarat dasarnya itu udah kemungkinan besarnya dia bisa menjadi gitu. Bu, Begitu? istilahnya Bu, Gimana ya? kalau misalkan seandainya di kesimpulannya itu ternyata Intan Bu, bukan Andini, itu jawabannya berarti dipastikan benar atau kemungkinan benar ya Bu? Dengan syarat ini ya, Iya. masih kemungkinan benar. Karena kan yang satunya nggak ada. Yang keempat kan ada empat. Satu, Iya, Bu. dua, tiga. Semua calon peserta harus melakukan. Masih kemungkinan karena kita masih menunggu lagi satu kemungkinan ini kan bisa jadi terpenuhi, bisa jadi tidak ya. Itu. Tapi arahannya karena syarat dasarnya udah terpenuhi semua, tinggal langkah terakhir gitu ya. Sebenarnya ini cuma langkah kan, langkah verifikasi aja. Jadi bisa jadi mengarah ke benar, kemungkinannya benar. Kalau Oh, pasti benar itu berarti gimana? Kalau sudah verifikasi. Intan sudah ya betul. Intan sudah melakukan verifikasi. Itu pasti benar. Oh, oke Bu. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Oh ya, kadang-kadang ada ini pernyataan data tidak cukup ya. Gimana kondisinya kalau tadi kita nggak punya data keempat, sementara data yang ada tuh tiganya sudah ada gitu, sudah kita peroleh informasinya. Nah, itu yang namanya data kurang itu apabila misalnya ini dari empat cuma ada satu gitu teman-teman ya. Tapi kalau dominannya sudah terisi, nggak bisa kita sebut kurang juga ya. Apalagi yang keempat ini bukan syarat dasarnya, tinggal langkah terakhir aja seperti itu ya. Oke, berdasarkan paragraf tersebut, jika tradisi sedekah laut disamakan dengan jembatan, simpulan yang paling mungkin benar adalah yang manakah teman-teman silakan. Simpulan yang paling mungkin benar. Nah, karena ini sudah spesifik menginginkan hal yang mengumpamakan ya, disamakan dengan jembatan. Berarti kita langsung aja kepada jembatannya. Jadi tidak secara menyeluruh, tidak secara keseluruhan ya. Ini kan paragraf analogi berarti. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Desa Purnama menjaga tradisi sedekah laut sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dalam tradisi itu, seluruh warga berpartisipasi membawa hasil bumi untuk dihanyutkan ke laut sebagai simbol rasa terima kasih kepada alam. Tradisi ini diibaratkan seperti jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai. Tanpa jembatan, aliran interaksi sosial terputus dan masyarakat kehilangan rasa saling keterkaitan. Kesini berarti kayaknya ya. Silakan teman-teman. Ada yang sudah masuk menjawab yang B. Oke, masuk lagi yang B. Saya tanda yang B. Apakah setuju dengan jawaban B yang lainnya? Jadi enak teman-teman kalau sudah ada spesifik pertanyaan. Jika ini diibaratkan X, nah berarti fokus kepada hubungan-hubungannya ya. Diibaratkan kan ini namanya paragraf. Paragraf ini pola pengembangannya adalah menggunakan analogi. Analogi itu apa? Analogi itu adalah pengembangan paragraf yang menggunakan dua objek, misalnya A dan B nih, A dan B. Tapi A dan B ini bukan objek yang ada pada bidang yang sama. Misalnya kalau di sini kan antara tradisi dengan jembatan, kan nggak ada hubungannya gitu secara secara langsung. Tetapi keduanya ini kenapa bisa hadir dalam teks? Karena dianalogikan, diibaratkan. Sehingga, nah ini berarti dianggap sama kan? Dianggap sama. Itu namanya paragraf analogi. Jadi otomatis hasil akhirnya adalah karena A itu ibarat B, diibaratkan berarti simpulannya juga akan mengarah ke A sama dengan B gitu. Berarti simpulan nanti yang keluar adalah A sama dengan B. Jadi si B-nya itu harus terbawa-bawa sebagai simpulan. Karena proses pengembangannya adalah paragraf analogi.
Kayak gitu. Jadi sudah sangat enak nih kalau ada pertanyaan seperti ini, langsung aja rujuk ke jembatan, adanya di sini. Berarti ke bagian ini. Kehilangan rasa saling keterikatan. Jika tradisi ini ditinggalkan, masyarakat dikhawatirkan akan semakin individualis dan hubungan sosial menjadi renggang. Udah sangat jelas ya. Jawabannya yang manakah? Nomor 10. Jawabannya adalah yang B, betul. Tadi yang sudah masuk ya. Jika tradisi sedekah laut tetap dijaga, hubungan sosial antar warga akan terpelihara karena hubungannya ke situ, ke hubungan sosial ternyata, interaksi sosial kan. Diibaratkan jembatan sehingga berpengaruh ke disamakan dengan interaksi sosial. Begitu, nomor 10 betul tadi yang sudah masuk ya. Oke, yang ditanyakan, jika siswa X merasa optimis, nah jika lagi hipotesis ya, merasa optimis, ini juga enak nih kalau ada soal seperti ini. Langsung aja cek ke optimis, hubungannya yang paling mungkin benar, yang paling dekat hubungannya yang mana. X menjuari Olimpiade Matematika berkat dukungan keluarga dan dorongan dalam dirinya. Jadi ada dua hal yang berpengaruh terhadap hasil ya si X ini menjuarai. Yang pertama adalah dukungan keluarga ya. Juara ini dihubungkan dengan dukungan keluarga dan juga adanya dorongan dalam diri ya, berasal dari dirinya. Oke. Nah, ternyata masing-masing pernyataan ini, masing-masing faktor ini itu ada tanda-tandanya, yaitu adanya dorongan dalam diri terlihat dari pengurangan waktu bermain dan intensitas mengikuti bimbingan di luar kelas. Selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri. Nah, ini indikator bahwa si keluarganya itu mendukung ya. Percaya diri ditunjukkan oleh sikapnya yang tenang saat menghadapi lomba dan optimis. Jadi pede dan optimis itu hubungannya dengan keluarga, sementara pengembangan apa faktor dari dirinya sendiri itu dilihat dari intensitas bimbingan di luar kelas dengan pengurangan waktu bermain ya. Oke, yang paling mungkin benar yang mana? Jadi yang ditanyakan kan optimis, langsung aja ke kata optimis, berarti dia masuknya ke yang mana? Baiklah, yang sudah masuk menjawab yang A, ada lagi menjawab A, kemudian A juga. A juga. Oke. Nomor 11 jawabannya adalah betul sekali teman-teman ya. Keluarganya memberikan dukungan penuh kepada siswa tersebut. Ini sangat jelas yang A. Jadi jangan kejauhan. Walaupun misalnya ada hubungannya ya, pada akhirnya ini berhubungan juga dengan menjuarai. Tapi karena yang ditanyakannya adalah paling mungkin benar, itu carilah hubungan yang paling dekat, yang secara langsung berhubungan. Optimis itu hubungan langsungnya dengan keluarga. Oke, waktu bermain ini jelas salah karena beda cabang ya. Itu masuknya dalam dukungan. Kalau ini dorongan yang sangat kuat untuk menjadi juara, ini juga dorongan dari dirinya ya. Juga salah ya. Ini terhadap kata dukungan. Mengikuti bimbingan belajar ini juga sama dukungan. Sering menjuarai lomba. Nah, ini menjuarai itu hasil akhirnya. Jadi kalau dilihat pengecohnya yang mana, yang A dan E ya, kemungkinan kan ini paling mungkin. Namanya paling mungkin berarti lebih dari satu kemungkinannya. Itu ada di A dan E. Selebihnya sudah pasti salah. B, C, D itu udah pasti salah karena lebih merujuk kepada dirinya sendiri itu bukan yang dukungan. Sehingga tinggal kita lihat aja antara A dan E yang paling dekat hubungannya dengan optimis adalah yang A. Begitu. Betul ya tadi yang sudah masuk menjawab A untuk soal nomor 11. Baiklah, silakan soal nomor 12. Yang ditanyakan adalah simpulan yang paling tepat. Paling tepat. Jika sistem pendingin ruang server telah distabilkan, server siap dijalankan. Oke, hubungan pertama adalah jika telah distabilkan, artinya siap dijalankan. Demikian juga jika ada notifikasi dari sistem monitoring, jika ada notifikasi,
Berarti server mengalami overload. Saat ini server sedang berjalan normal dan tidak ada overload. Berarti yang manakah jawabannya? Tadi ada yang sudah masuk menjawab yang D, lalu ada lagi yang D. Saya tandai yang D ya. Kemudian D juga. Oke, D lagi. Betulkah yang D? Ini mudah ya. Tinggal dicek aja saat ini server sedang berjalan normal atau tidak ada overload. Nah, udah pasti overload itu tadi hubungannya dengan apa? Dengan notifikasi. Kalau ada notifikasi berarti mengalami overload. Kalau tidak ada ini berarti tidak ada notifikasi ya, tidak mengeluarkan notifikasi. Tidak ada notifikasi, lupa menstabilkan. Salah. Kurang memperhatikan. Ini jelas salah, nggak ada di dalam konteksnya. Server belum bisa dijalankan untuk proses data dan tidak mengalami overload. Belum bisa dijalankan. Normal kan, jelas salah. Sistem monitoring tidak mengeluarkan notifikasi apapun baik melalui. Nah, ini bisa jadi. Summoning tidak pernah mengirimkan, tidak pernah bahwa siap dijalankan. Nah, udah jelas salah. Jawabannya yang D ya. Betul sekali teman-teman. Untuk soal nomor 12, tepat sekali jawabannya adalah yang D. Baiklah, itu 12. Lanjut soal berikutnya, nomor 13. Suatu batuan bersifat basa, bertekstur venet, mengandung mineral feldspar 60, lebih dari 60% dan berwarna terang. Batuan tersebut termasuk granit. Jadi granit itu punya syarat ya, bersifat basa, teksturnya vaneritik, mineral feldsparnya 65% dan warna terang. Jika suatu batuan bersifat asam, udah menentang nih. Udah jelas ya? Silakan dijawab. E, 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 E lagi. Ini sangat jelas ya, sangat mudah. Karena syarat-syarat sebuah batuan itu, suatu batuan itu disebut granit tidak terpenuhi, bahkan dari yang pertama aja udah asam, teksturnya alvanitik, udah berbeda, termasuk dalam kelompok batuan vulkanik dan berwarna gelap. Manakah kesimpulan jelas ya? Jawabannya tidak bisa disebut dengan uh, bukan termasuk dalam batuan granit ya. Nomor 13, jawabannya adalah yang E. Betul teman-teman yang sudah masuk menjawab E, sangat tepat. Baik, itu soal nomor 13. Lanjut, 14. Nomor 14, boleh dicek dulu pertanyaannya. Ada teks ya di sana. Manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Oke, silakan teman-teman. Pemberian pupuk nitrogen dosis tinggi pada fase vegetatif tanaman padi terbukti meningkatkan pertumbuhan anak secara signifikan. Hubungannya antara pupuk nitrogen dengan meningkatkan pertumbuhan anakan. Oke. Ketika tanaman menerima suplai nitrogen yang melimpah, sel-sel tanaman mengalami percepatan pembelahan dan pembentukan tunas baru. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu dapat menurunkan kualitas gabah pada fase generatif. Salah satu solusi yang direkomendasikan adalah aplikasi pupuk berimbang dengan penambahan unsur kalium. Unsur kalium berperan dalam translokasi asimilat dan dapat membantu memperbaiki kualitas gabah yang terganggu akibat kelebihan nitrogen. Nah, ternyata ngomongnya kembali lagi ke nitrogen ya, tapi nitrogen di sini hubungannya dengan pertumbuhan anakan, terus tapi ternyata ada kelemahannya yaitu menurunkan kualitas gabah. Kelemahan itu ada solusinya. Nah, solusi. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Baiklah, ada yang sudah masuk menjawab yang D.
Lalu masuk lagi yang D. Yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban D? Silakan disampaikan setuju atau yang paling menjadi asumsi yang mendasari. Oke, asumsi itu adalah pandangan atau pendapat dasar yang membuat teks ini berjalan secara logis. Jadi harus ada hubungan sebab akibat antara opsi yang ada di sini dengan teksnya, ya. Harus berhubungan kausalitas sebab akibat. Artinya logikanya itu dianggap benar ya. Yang ada di dalam teks itu, yang ada dalam pilihan itu dianggap benar karena membuat teksnya berjalan, teksnya berkembang. Oke, yang dibahasnya tadi pupuk nitrogen, pertumbuhan anakan, ternyata itu ada kelemahannya, lalu ditawarkan solusi lah oleh teks ini. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan unsur kalium. Pupuk nitrogen tidak memiliki pengaruh positif sama sekali. Ini jelas salah. Penurunan kualitas gabah hanya disebabkan oleh pemberian pupuk nitrogen dosis tinggi. Ini juga salah ya, itu tidak membahas hanya di sana. Petani padi selama ini hanya menggunakan pupuk nitrogen tanpa campuran unsur lain. Ini juga di luar konteks ya. Nggak dibahas bagaimana petani itu hanya menggunakan pupuk nitrogen, itu nggak ada sama sekali hubungannya. Aplikasi pupuk berimbang dengan kalium dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kelebihan nitrogen. Nah, teks ini logikanya jelas ya. Jadi dari disajikan mengenai penggunaan pupuk berimbang antara kalium dengan nitrogen, nah itu akan mengatasi masalah, akan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh para petani. Dan itu dijelaskan ya, dijelaskan dulu, diantar dulu bahwa oh emang kenapa sih nitrogen itu ternyata punya manfaat, tapi di satu sisi itu kalau kebanyakan akan melemahkan juga, ada kelemahannya juga, sehingga haruslah ditambah dengan kalium agar menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Semua tanaman yang diberi pupuk nitrogen dosis tinggi pasti mengalami penurunan kualitas. Enggak pasti ya, tidak ada indikator yang menyatakan pasti. Di situ tidak ada penjelasan bagaimana teks itu membahas semua tanaman mengalami penurunan ya, justru lebih fokus pada solusinya. Jadi betul sekali teman-teman, nomor 14 jawabannya adalah D. Betul tadi yang sudah masuk untuk soal nomor 14. Baiklah, dilanjut soal nomor 15. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Boleh dicek dulu teman-teman. Apabila suhu permukaan laut naik di atas 26 derajat, potensi terbentuknya siklon tropis biasanya meningkat. Biasanya meningkat. Berarti suhu naik, siklon tropis meningkat juga. Sementara itu, apabila perbedaan tekanan udara antara dua wilayah signifikan, perbedaannya ya berarti selisihnya begitu, kecepatan angin biasanya meningkat secara drastis. Jadi, intensitas badai akan menjadi sesuai dengan karakteristik interaksi suhu dan tekanan udaranya. Bagaimanakah simpulannya, kualitas simpulannya? Apakah pasti benar? Apakah mungkin benar? Pasti salah? Ataukah tidak relevan? Atau tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup? Oke, ada yang masuk menjawab yang B. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Setujukah dengan jawaban B? Apakah bisa dipastikan benar? Kita lihat ini sebagai premis ya, sebagai pernyataan. Ada premis satu nih, premis satu. Terus premis duanya ini, premis dua. Kemudian tiba-tiba ada simpulan. Simpulannya ini kita menyimpulkan, menghubung-hubungkan. Padahal kalau kita lihat si premis ini masing-masing itu adalah premis yang spesifik. Yang satunya mengarah kepada suhu, kemudian yang keduanya adalah ke perbedaan tekanan udara antara dua wilayah signifikan ya. Oh, bisa 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 ada hubungannya. Tapi karena di sini tidak ada premis yang menghubungkan
keduanya secara umum, misalnya ada premis utamanya nih, eh, suhu berpengaruh terhadap intensitas badai. Misalnya ada premis, jadi kita anggap kemungkinannya ada premis umum yang tidak tertulis di sini kayak gitu. Sehingga jawabannya adalah kesimpulan ini kualitasnya itu adalah yang mungkin benar. Kita tidak bisa memastikan benar karena belum ada premis yang menggambarkan keduanya ini saling beririsan gitu. Bahwa keduanya itu berhubungan secara umum. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Betul tadi yang sudah masuk menjawab B untuk soal nomor 15. Baiklah, soal nomor 16. Manakah pernyataan berikut yang paling benar sebagai simpulan dari informasi di atas? Energi nuklir merupakan salah satu opsi pembangkit listrik. Selain menghasilkan listrik dalam kapasitas besar, pembangkit nuklir juga tidak mengemisikan gas rumah kaca selama operasinya normal. Namun, pembangunan dan operasi PLTN seringkali dikaitkan dengan risiko limbah radioaktif dan potensi kecelakaan nuklir. Di sisi lain, teknologi reaktor generasi 4 telah memungkinkan peningkatan efisiensi dan penanganan limbah yang lebih aman tanpa harus membangun reaktor konvensional. Manakah simpulan yang benar? Boleh dicek teman-teman kira-kira yang manakah jawabannya? Sudah ada yang masuk menjawab yang C. Masuk lagi yang C juga. Saya tanda yang C. Informasinya, nuklir salah satu opsi pembangkit listrik. Ternyata selain menghasilkan listrik, juga tidak mengemisikan gas rumah kaca. Namun nih, pertentangan nih. Pembangunannya dikaitkan dengan risiko limbah radioaktif dan potensi kecelakaan. Nah, tapi katanya nih telah memungkinkan peningkatan efisiensi dan penanganan limbah yang lebih aman. Jadi ada solusinya. Bagaimanakah teman-teman? Apakah setuju dengan jawaban C? Risiko limbah radioaktif dan kecelakaan nuklir dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi dan keamanan melalui teknologi reaktor generasi 4. Kalau A gimana? Energi nuklir ada satu-satunya. Ini jelas salah satu-satunya. Yang B bagaimana? Penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik harus dihentikan karena risikonya besar. Enggak ada harus dihentikan ya. Asumsi ini tidak berdasar karena di dalam teksnya justru ada solusi loh biar menangani persoalan yang dihadapi. Nah, ini tadi bisa jadi ya. Semua teknologi reaktor nuklir yang dikembangkan saat ini bersifat bebas risiko. Ini jelas menentang informasi yang ada di dalam teksnya. Lalu energi nuklir hanya cocok untuk negara-negara maju. Nah, ini juga simpulan yang tidak ada di dalam dasar datanya karena andalan di beberapa negara maju belum tentu nggak cocok di negara yang lain ya, yang berkembang misalnya. Jawabannya nomor 16 adalah yang C. Betul sekali, tadi yang sudah masuk menjawab C untuk soal nomor 16. Baiklah, kita lanjut teman-teman ya. Kurang lebih waktu kita adalah 17 menitan lagi, masih ada tersisa 4 soal lagi. Semoga waktunya memadai untuk pembahasan 4 soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 17. Manakah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan informasi di atas? Boleh coba dijawab teman-teman. Ini ada yang sudah masuk nih. Menjawab yang A, Bu. Oke. A. Oke. Silakan. Yang lain apakah setuju dengan jawaban A?
Risiko kegagalan proyek teknologi meningkat secara signifikan pada perusahaan yang menggunakan metodologi pengembangan usang dan kurang melakukan testing secara komprehensif. Jadi, metodologi itu, metodologi pengembangan usang dan kurang testing itu akan meningkatkan risiko kegagalan proyek, ya. Oke. Perusahaan yang menerapkan Agile Development dengan Continuous Integration memiliki tingkat keberhasilan proyek 50% lebih tinggi daripada yang menggunakan waterfall model. Namun, ada pula startup yang metodologi modern yang tetap mengalami kegagalan proyek akibat faktor eksternal seperti perubahan regulasi pasar. Oke. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan informasinya adalah metode dan uji coba itu secara menyeluruh berhubungan dengan risiko kegagalan. Tingkat keberhasilan 50%. Ini membandingkan. Yang tetap mengalami kegagalan proyek akibat faktor eksternal. Oh, oke. Jadi ini membicarakan dengan beberapa metode ya, dengan beberapa metode tapi masih ada risiko gagalnya gitu. Masih ada risiko gagalnya. Kurang lebih kayak gitu ya teksnya. Oke, tadi yang sudah masuk nomor 17 menjawab yang A. Betulkah? Yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan A? Risiko kegagalan proyek teknologi dapat dikurangi tetapi tidak sepenuhnya dihilangkan. Tidak sepenuhnya dihilangkan. Dikurangi ya, dihilangkan bisa jadi. Karena tadi ada yang pakai modern pun tetap mengalami kegagalan akibat faktor eksternal. Jadi ada aja risikonya, bukan cuma dari metode. Ternyata dari faktor luar juga akan berpengaruh terhadap kegagalan. Penerapan metodologi modern menjamin, enggak, ini jelas menentang pernyataan terakhir di bagian akhir teksnya, jelas salah. Perusahaan yang menggunakan Agile Development tidak mungkin mengalami kegagalan, tidak mungkin. Ini jelas salah karena tadi 50%-nya lebih tinggi yang menggunakan tingkat keberhasilan 50%. Bukan ini membandingkan antara satu metode dengan metode yang lain, bukan berarti itu tidak ada gagalnya ya. Jadi ini tidak sah juga untuk kita pilih sebagai simpulan. Kegagalan proyek teknologi hanya disebabkan faktor eksternal. Jelas salah, karena tadi ada dari metodenya juga. Semua perusahaan yang menggunakan waterfall model pasti mengalami kegagalan proyek. Enggak, ini sama dengan yang C ya nadanya ya. Tidak mengarah kepada bahwa kalau pakai metode ini enggak ada gagalnya. Yang dilihat itu perbandingannya ya, perbandingan tingkat keberhasilannya. 50% lebih tinggi katanya dibandingkan dengan yang satunya. Jadi nomor 17 tadi yang sudah masuk menjawab A, betul sekali ya teman-teman. Nomor 17 jawabannya adalah yang A. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, tadi sudah kita singgung ya, bahwa kondisinya itu ada dua kondisi, kondisi sebelum dan sesudah. Kalau yang ditanyakannya perbedaan itu biasanya kemungkinan besar jawabannya mengarah kepada yang sudah berubahnya, sehingga kondisi terakhirlah yang akan ada yang dipilih ya, yang menjadi pilihan yang benar gitu. Baik, saat kepemimpinan tim riset dipegang oleh ini Dokter Andi, proyek pengembangan vaksin X mendapatkan evaluasi gagal memenuhi target dari komite etik. Ketika kepemimpinan tim riset dipegang oleh Dr. Bella, proyek pengembangan vaksin X mendapatkan evaluasi berhasil melampaui ekspektasi dari komite etik. Manakah yang paling mungkin menjelaskan perbedaannya? Berarti kemungkinannya itu adalah kepada Dr. Bella ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau kita lihat yang D dan E ini udah kecil kemungkinan untuk menjadi benar. Tinggal lihat A, B, C. Oke, tadi ada yang sudah masuk nih. Nomor 18 ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab C lagi. Ada B, ada C ya. Ada lagi yang menjawab C juga.
Baik. Saat dipimpin Dr. Bella, tim riset mengutamakan metodologi penelitian yang ketat dan kolaborasi antar disiplin ilmu. Saat dipimpin Dr. Bella, bahan baku untuk vaksin X memiliki kualitas yang lebih tinggi. Saat dipimpin Dr. Bella, anggaran proyek vaksin X lebih besar dibandingkan saat dipimpin Dr. Andi. Gagal memenuhi target, berhasil melampaui ekspektasi. Nah, kira-kira ini mana nih yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Ini tim riset loh, tim yang tentu saja untuk apa namanya? Untuk melakukan sebuah penelitian itu tidak main-main. Tentu saja ada berbagai dukungan ya, teman-teman. Nah, ini ada komite etik. Komite etik itu berarti bagaimana lebih mengarah kepada eh langkah-langkahnya atau proseduralnya ya, prosedural kan etika itu bagaimana seharusnya itu terjadi gitu. Bagaimana penelitian itu yang tepat terjadi agar bisa berhasil melampaui ekspektasi. Nah, di antara A, B, C ini yang paling mungkin untuk menjelaskan kedua perbedaan itu sehingga yang Dokter Bella itu mendapatkan evaluasi berhasil melampaui ekspektasi yang paling mungkinnya adalah pilihan yang ini penelitian yang ketat, metodologi penelitian yang ketat, karena lebih kepada bagaimana penelitian itu dilakukan ya teman-teman. Yang B, kayak gitu. Sementara bahan baku vaksin memiliki kualitas yang lebih tinggi. Ini mungkin aja sih, mungkin bisa jadi. Tapi kalau kita lihat ke melampaui ekspektasi, berarti kan cuma berhasil gitu ya, berhasil memenuhi target, melampaui ekspektasi. Berarti ada hal lainnya. Nah, kalau kita lihat kepada kualitas vaksin, kemudian anggaran, itu adalah faktor-faktor yang kalau udah sesuai, itu ya berhasil gitu. Tapi ada hal tambahan lain yang membuat itu menjadi melampaui ekspektasi. Kemungkinannya adalah hal yang paling menjadikan itu luar biasa. Berarti ada hal lain ya, selain yang utamanya. Kalau vaksin dan anggaran kan tentu saja itu eh, faktor internalnya seperti itu ya. Jadi yang B yang paling kuat, yang paling mungkin. Oke, itu untuk soal nomor 18. Baiklah, dua soal lagi ya, teman-teman. Manakah pernyataan yang paling memperlemah pendapat peneliti tersebut? Oke, menurut peneliti adalah kejernihan nada adalah atribut terpenting bagi sebuah biola untuk menguasai repertoar musik apa nih bacanya? Seorang kritikus kemudian berpendapat bahwa biola merek Aether memiliki kejernihan nada yang interior dibandingkan dengan biola merek ini BM ya, merek A dengan merek B gitu. Kejernihan nada musik. Oke. Kemudian pernyataan yang memperlemah sebuah polling terhadap pemain biola profesional menunjukkan bahwa 85% diantaranya lebih memilih merek untuk konser musik. B. Polling ya. Polling berarti nggak ada hubungannya. Kalau polling itu kan relatif ya, nggak ngomongin kejernihan nada dan sebagainya. Betul kan? Berarti yang ini gimana nih lemah? Oh, saya cek dulu jawaban teman-teman. Ada yang sudah masuk menjawab yang A. Memperlemah pendapat peneliti. Kata peneliti itu kejernihan nada penting untuk menguasai repertoar. Seorang kritikus berpendapat bahwa biola A memiliki kejernihan nada yang inferior dibandingkan dengan biola B. Oke, polling ini nggak berhubungan dengan inferior itu ya, dengan kejernihan. Biola B secara historis didesain khusus desain, nggak ngomongin juga dengan kejernihan. Dalam kompetisi biola internasional bergengsi, lebih dari 10 finalis menggunakan biola merek untuk menawarkan karya-karya kompleks dari periode romantik. Oke. Banyak pemain musik berkontemporer berargumen bahwa ketidakmurnian nada justru memberikan karakter dan kedalaman emosional yang diinginkan. Justru memberikan karakter dan kedalaman. Ini bisa jadi ya yang D ya. Sebuah analisis spektrografis terhadap rekaman kedua biola menunjukkan bahwa biola A menghasilkan frekuensi harmonik yang lebih kaya pada nada-nada tinggi.
19 yang paling mungkin itu memperlemah yang ini ya, memberikan karakter kedalaman. Kan katanya tidak menjadi yang tidak jernih itu adalah poin penting, tapi justru yang tidak jernih itu katanya bisa jadi hal positif juga ya. Berarti yang B kemungkinannya. Oke, itu 19. Satu lagi. Baiklah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai penelitian tersebut? Silakan teman-teman boleh dicek. Ahli gizi Clara menyatakan buah naga merah kaya akan antioksidan dan serat yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan melancarkan pencernaan. Berarti manfaat atau informasi kandungan ya buah naga merah. Benny menyatakan kandungan vitamin C dan betalain dalam buah naga merah efektif untuk meningkatkan sistem imun dan mencegah peradangan. Oh, dua-duanya bicara soal buah naga merah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi buah naga merah secara teratur selama 2 bulan terbukti signifikan dalam menurunkan kadar gula darah puasa dan meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita prediabetes. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini ada yang sudah masuk menjawab A, ada lagi yang C. Manakah jawabannya? Kadar gula darah ya. Kadar gula darah itu berarti kepada yang Clara ya, kepada yang Clara terhadap Clara. Jawabannya kemungkinannya adalah di sini. Clara. Tidak relevan salah, Benny salah. Kemungkinan memperkuat dan memperlemah. Ternyata jawabannya ini kualitasnya gimana, mendukungkah atau menentangkah? Signifikan. Oke, jawabannya adalah 20 itu yang A ya teman-teman. Karena nadanya sama mendukung informasi yang disampaikan oleh ahli gizi Clara. Baiklah teman-teman, itu pembahasan untuk sesi pertama ya. Kaji latih standar 3. Barangkali ada pertanyaan atau pernyataan boleh disampaikan sambil saya persiapkan catatannya akan dikirimkan melalui kolom chat ya. Nanti kita akan bertemu kembali pada pukul 14 lebih 5 menit. Teman-teman terima kasih sudah bergabung. Semoga semakin semangat ya tentunya. Kita nanti berjumpa kembali 5 menit mendatang. Boleh rehat, boleh minum dulu ya, rebahan dulu beberapa saat. Sampai jumpa di pukul 14.05. Oh ya, sudah saya kirimkan. Silakan boleh diunduh, bisa dipelajari kembali. Sampai jumpa.